Sampai kapan rencana di Saudi Pak? Insya Allah Pak, ada kan ini hari. Oh ini hari. Udah mau ke Mekah apa? Ya ke Mekah. Oh oke. Iya. Umrah mabrur Pak ya. Amin. Selamat Pak ya. Sama keluarga apa sendiri? Sama keluarga. Sama keluarga ya. Oke. Gimana perasaan selama di Madinah? Alhamdulillah. Nyaman ya. Kebahagiaan bercampur aduk. Oh masya Allah. Kenapa tuh? Bercampur aduknya kenapa tuh Pak? Maksudnya begini. Antara kejutan terus bahagia di satu. Oh iya, subhanallah. Jadi campur aduk. Iya. Senang, sedih, terharu, mudah jadi satu. Iya. Dalam kondisi begini bisa berumrah gitu Pak ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Salam sehat dari kami. Iya, terima kasih. Gimana Pak? Dari mana Pak? Saya dari Bandung. Oh Bandung. Makasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Pak Nurdin, satu lagi mungkin tadi Pak Nurdin sampaikan ada tempat favorit ya, yang tadi Gate 21 itu apa ya kira-kira yang menjadi favoritnya ya? Tempat janjian biasanya kalau orang Indonesia ya. Janjian ketemu orang, janjian suami istri ketemuan di situ gitu kan. Karena kalau di Madinah istri kan dipisah ya, nggak bisa barengan. Jadi biasanya janjiannya pakai nomor pintu. Saya maaf izin minum dulu ya Pak ya. Masya Allah, Bismillah. Ini sahabat-sahabat di sini ini yang sudah pernah ke Nabawi, insya Allah ini melepas rindu kita ke Nabawi. Allahumma sholli ala Muhammad. Mungkin yang belum, insya Allah kita doakan bisa mengunjungi Amin. Dan masjidnya Rasulullah. Ini ada Ibu Murni, silakan sudah saya unmute kalau mau langsung bertanya juga Bapak-bapak dan Ibu yang menjawab yang di chat mungkin dibantu Pak Bapak ya. Silakan Bu Murni kalau mau bertanya langsung. Assalamualaikum Bapak, terima kasih. Assalamualaikum Pak Nurdin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Murni. Saya menyimak nanti kalau kita mengisi aplikasi itu dia akan terbaca siapa yang infektif, gitu kan tadi ya Pak ya. Apakah waktu kita mengisi aplikasi itu ada kuesioner atau apa yang membuat kita terdeteksi itu Pak? Halo. Iya Bu. Silakan Bu. Lanjut ya. Iya. Tadi saya bertanya, saya menyimak tadi waktu kita mengisi situ dia akan mengetahui kita tuh apakah terinfeksi atau dalam kondisi demam atau apa gitu. Tadi saya menyimak. Bagaimana aplikasi itu bisa mendeteksi kita? Apakah waktu mengisi aplikasi itu ada kuesioner atau segala macam itu, Pak? Baik. Jadi kalau jemaah umroh datang dari Indonesia, itu kan waktu mau terbang ke sini, nah data-data yang dari Indonesia, sertifikat vaksinnya itu diregister ke sistem di sini, Bu. Diregister ke sistem di sini, sehingga itu menjadi barcode arrival date seorang jemaah umroh datang ke Saudi. Nah, pas mau berangkat dari Indonesia juga ada syarat PCR ya. Nah, kalau PCR-nya negatif bisa terbang. Jadi kalau PCR-nya positif, tentu ditangguhkan terbang ke Saudinya. Nah, saat tiba di Saudi, langsung masuk karantina. Nah, saat di karantina itu, nanti sehari berikutnya, itu baru di PCR di sini, Bu. Ya, ulang. Di PCR ulang di sini ya, dilihat kondisinya. Nah, jadi setelah PCR pertama itu, kalau kita menghidupkan Tawakalna, aplikasi Tawakalna, sudah pasti warnanya ungu. Oh iya. Sudah pasti warnanya ungu karena lagi proses karantina. Gitu kan, lagi proses karantina. Nah, tapi kalau kita aktifkan Tawakalnanya setelah karantina,
itu insya Allah sudah memenuhi syarat karantina berarti kan. Nah, insya Allah itu warnanya hijau. Gitu loh, Bu. Nah, bagaimana mengisinya? Nanti ada petugas dari provider di sini yang membantu. Jadi sebenarnya ngisinya gampang sekali, seperti halnya kita mau register WhatsApp lah, Bu. Hanya minta nama, nomor handphone, gitu kan. Seperti itu. Nah, ya, jadi insya Allah simpel, dan kalau ada kesulitan ada yang mendampingi. baik. Nah, kan data kita udah ke-record. Nah, setiap kita mau sholat ke masjid, kita ngisi aplikasi lagi ya, Pak ya? Oh, Kang Nurdin, enggak. saya bantu Kalau kalau ini. aplikasinya sudah hidup. Ya, siap. Silakan, Pak. Ya, Bu Murin, mohon izin saya membantu menjawab untuk Siapa? Bu Nurdin. Jadi harus dibedakan antara dua hal. Satu adalah jamaah umroh yang datang dari luar negeri, termasuk Indonesia, dan orang seperti Kang Nurdin. Kang Nurdin ini ekspatriat yang tinggal di Saudi. Treatmentnya berbeda. Ibu nanti dibantu untuk mengisi aplikasi Tawakalna atau Itamarna. Itu semua dibantu oleh muasasah. Jadi ketika tiba tidak langsung tes PCR, tapi langsung karantina. Karantina. Di hari keempat baru tes PCR. Ketika hasilnya positif ataupun negatif, langsung ke Itamarna atau Tawakalna. Seperti kita tes PCR di Indonesia, langsung masuk ke Peduli Lindungi kan, Bu? Ya. Mirip seperti itu. Begitu negatif, maka langsung hijau di aplikasinya. Tapi kalau positif, masih belum boleh di karantina. Nah, di karantina tambahan. Jadi yang tadinya 5 hari menjadi 10 hari. Di hotel karantina sampai negatif. Itu satu hal. Nah, kalau sudah negatif di hari keempat, maka dibolehkan berangkat ke Mekah. Boleh berkeliaran dulu lah di masjid, di Madinah, ke masjid, ke Raudhah dan sebagainya. Baru sudah bisa masuk ke masjid? Sudah. Tiap masuk masjid apa dihapus aplikasi lagi? Tidak. Cukup pakai gelang saja. Nanti yang sudah negatif dibagi gelang, Bu. Gelang dari muasasah. Seperti kita haji. Matanya nggak kelihatan, Pak Rustam. Kenapa? Matanya nggak kelihatan. Oh, sorry. Nah, terlalu dekat. Nggak kelihatan. Iya. Maaf, pakai gadgetnya kecil. Ya. Jadi kita ketika negatif di hari keempat, hasilnya negatif, semua jamaah dikasih gelang. Cukup dengan gelang itu kita bisa bolak-balik ke masjid, baik Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Jadi diperlihatkan gelang saja sama petugas, sudah cukup, Bu. Ya. Tapi kalau positif tentu kemana-mana pun tidak boleh, karena disuruh karantina diperpanjang menjadi 10 hari itu. Nah, kecuali ke Raudhah itu harus dibantu sama petugas muasasah. Jadi petugas muasasah bawa manifest si A, B, C, D sampai sekian, sekaligus juga jamaahnya dikasih gelang bahwa sudah register di aplikasi. Kira-kira begitu. Sangat mudah kalau untuk jamaah umroh, sangat mudah. Malah lebih sulit ke Masjid Nabawi apapun ke Masjidil Haram nggak ada pembatasan kita masuk ya, Pak ya? Nggak ada, Bu. Selama kita sudah dapat gelang, silahkan. Bahkan kalau sudah koma, pengalaman teman-teman kami yang sedang di sana, yang jamaah umroh ya, itu dipanggil sama petugas, disuruh masuk ke masjid. Selama bergelang ya, gelang itu menunjukkan identitas dan kita sudah negatif. Mudah-mudahan bisa menjawab, Bu. Ya. Melaksanakan sholat 5 waktu selalu ya di masjid ya, Pak ya. Selalu karena kami bisa. Hanya boleh sekarang hanya 3 kali boleh masuk masjid, 1 waktu umrah, terus dapat sholat wajib 2 waktu. Begitu kami dengar, Pak. Oh, enggak, Bu. Enggak. Kalau sholat bisa, Bu. Sholat bisa. Oh, bisa, alhamdulillah. Bisa. Tawaf sunat pun bisa, Bu. Tawaf sunat. Alhamdulillah. Insyaallah. Iya. Terima kasih banyak, Pak. Jazakallahu khairan. Baik. Iya. Nah, ini selanjutnya
yang diceritakan Mbak Uti tadi, halaga-halaga, ini kursinya seperti ini. Biasanya syekh-syekhnya mengisi di sini. Ini maaf tertulis di sini. Syu'unu Tadris nomor 9. Syu'unu Tadris Tis'ah berarti ini halaga pengajaran atau tempat belajar dengan nomor 9. Ini kursi yang biasa digunakan sama Ustadz Firanda. Jadi Ustadz Firanda itu biasa ngajar di sini. Nah, untuk sekarang karena kondisi pandemi jadi belum berjalan lagi seperti normal seperti dulu. Jadi halakahnya masih libur gitu ya, Pak Nurdin? Iya, masih libur, Mbak. Nah, karena belum normal lah ya. Dan memang betul harus ingat naruh sendalnya di sini, tempat sendalnya biar ingat pas pulangnya sendalnya nggak lupa. Oke. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Saya sambil Pak berjalan. Nurdin, kalau melihat azan kurang lebih 10 menit ya lagi ya. Tempat paling ideal. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Ya, baik. Saya maaf Ini ada suaranya yang agak pelan-pelan karena ya, dalam Bapak. Nanti kalau ini bisa dibantu oleh Pak Rustam atau Pak Regi atau Pak Rusmono untuk aja. Silakan Ibu Evita ya. Evita ini nanyanya pelan-pelan aja. Mungkin Pak, kalau Pak Nurdin tidak bisa jawab mungkin ya. Silakan Ibu Evita. Ya, assalamualaikum Pak. Pak, saya kan kebetulan saya nggak divaksin Pak. Seandainya mau umroh, ikut umroh tanpa divaksin bisa ikut nggak ya Pak? Pak Rustam bisa menjawab. Iya. Tadi di chat juga ada pertanyaan yang sama. Sampai saat ini kami belum dapat jawaban yang memuaskan tentang status yang tidak boleh divaksin karena mungkin ada komorbid dan ada kondisi lain yang tidak memungkinkan. Mohon maaf, kami terus karena bukan hanya dari Ibu, dari jamaah kami pun dapat pertanyaan. Sampai saat ini belum dapat jawaban mengenai yang belum divaksin. Jawabannya masih satu, belum boleh umroh. Ya. Iya. Jadi yang dibolehkan umroh untuk dapat visa itu semua yang sudah divaksin minimal 2 kali. Oh enggak. Oh ya, sebab saya waktu itu tidak divaksin, kan sebab saya pernah terpapar Pak. Cuma begitu saya konsultasi ke dokter, diperiksa kembali dulu di lab hasilnya baik, antibodinya udah bagus, jadi tidak perlu divaksin. Ya akhirnya saya tidak harus divaksin. Ini juga berlaku untuk 1 tahun, dokter bilang begitu. Setahun lagi harus periksa lagi ke lab. Belum bisa ya Pak kalau pakai surat keterangan dokter seperti itu. Nah, itu satu hal mungkin akan kami tanyakan. Jadi selama ini patokan ada 2, satu visa, satu penerbangan. Penerbangan itu berdasarkan IATA itu asosiasi travel seluruh dunia ya. Itu mengharuskan mengecek vaksin. Semua penerbangan tidak terkecuali. Jadi kalau tidak ada bukti vaksinnya, mereka tidak mau men-check-in-kan jamaah yang bersangkutan. Itu dari sini sudah terfilter Bu, seperti itu. Nah, apakah surat pengganti bahwa Ibu sudah jadi penyintas dan sudah dinyatakan imun, itu akan kami coba. Jika berkenan, mungkin dikirim kopinya atau difoto, kami akan konsultasikan ke pihak penerbangan. Apakah itu valid nggak digunakan sebagai bahan pengganti kartu vaksin 1 dan 2. Kira-kira begitu, Bu. Oh ya, baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Pak Rustam, ada yang tanya langsung ke saya nih dari Ibu Priyanti ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya berdua suami sudah di atas 60 dan 70 tahun ingin berkesempatan dipanggil Allah untuk umroh. Izin bertanya apakah usia ini kami masih diizinkan? Insya Allah kami selama ini sehat.
Jadi 60 dan 70 tahun dalam kondisi sehat. Ya. Insya Allah sudah tidak ada batas atas lagi sekarang. Allah, siap ya. Jadi, Bahkan kan berubah terus. Tadinya 16 50 16 60 16 80 juga pernah. Nah, sekarang batas atasnya dihilangkan. Bahkan ini belum secara formal dikeluarkan. Batas bawah pun akan segera dihilangkan untuk umrah. Ya. Oke, baik, terima kasih. Sama-sama. Sambil nunggu Pak Nurdin ya, nanti mungkin 5 menit lagi azan subuh langsung dari masjid. Ini Pak Imron Hanafi, silakan, sudah saya open Pak. Pak Imron, raise hand. Raise hand. Oke. Pak Nurdin, ini dari azan sampai sholat kurang lebih berapa? 15 menit, 20 menit mungkin? Berarti Pak Nurdin izin lagi sholat sunat, Pak Adil. Ya, oke, baik. Biasanya setelah azan 15 menit sampai 20 menit ya baru sholat subuh ya, atau lebih lama mungkin ya. Mungkin bapak-bapak yang dan ibu-ibu kalau yang mau bertanya, masih ada Pak Rustam, Mbak Uti, mungkin bisa dibaca langsung oleh tim Khalifah nih di chat ya. Ini ada Ibu Purho. Kami membaca kok ini Pak Dian. Kami menjawab. Menjawab. Terima kasih. Ini ada Ibu Purho Ipung, silakan Bu Purho kalau mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kami ya sama suami sama anak dan adik berumroh itu ya di Madinah. Itu masih raudah itu ada kan akan kelihatannya ada karpet putih itu. Kenapa sekarang sudah diganti itu atau sudah tidak ada karena tandanya itu ada karpet putih yang indah gitu. Dan kami dari Indonesia itu kan ada di kelompok-kelompok gitu, nanti Malaysia dipanggil, Indonesia dipanggil. Apakah sekarang seperti itu? Masih seperti itu? Terima kasih. Saya coba jawab ya, Mas. Silakan. Iya, sejak beberapa tahun yang lalu, mungkin 2019 ya, sebelum pandemi, karpet itu disamakan sekarang. Dulu kami membantu jamaah itu dengan mudahnya menyampaikan, yang penting sampai ke karpet hijau muda, ya agak keputih-putihan, itu pasti raudah. Sekarang sama semua. Jadi ini manasiknya harus kami ubah ini. Ya. Soal pembagian di harus berubah tuh. Itu ya manasiknya. Ya. Pembagian di tempat wanita itu Bautik nih yang harus cerita, karena saya kan tidak boleh masuk ke sana ya. Tapi tetap sama, itu untuk memudahkan petugas saja, saya kira dibagi Indonesia dulu, Malaysia dulu, dan itu juga kegigihan para mutawif. Jamaah Indonesia itu karena terkenal baik-baik, jadi dibelakangkan biasanya. Mangga Mbak Utik namakan untuk jamaah wanita. Kalau banyak sahabat. Betul, jadi memang sekarang sudah tidak ada lagi karpet yang berbeda. Tadi makanya di awal waktu saya presentasi saya sebutkan gitu ya, batasan-batasannya di mana saja gitu, ke timurnya di mana, selatannya di mana, baratnya di mana, emang agak susah. Tapi sebenarnya karena sekarang juga tidak sepadat dulu gitu ya, barangkali juga lebih mudah gitu ya untuk bisa katakanlah mepet. Kalau kan jamaah perempuan itu kan kalau untuk ke Raudhah tuh sampai di depannya kan ada batasnya gitu ya, mentokan itu gitu ya. Udah mungkin barangkali semua juga bisa mentok ke situ gitu ya, karena tidak terlalu ramai gitu. Kalau dulu kan dari kain putih yang untuk batasnya itu kan ke belakangnya udah sampai mana-mana gitu. Nah ini kan mungkin karena tidak
terkelola dengan baik gitu ya, sudah ada izin-izinnya, nggak semua bisa masuk di saat yang bersamaan. Kalau tadi juga disebutkan Pak Nurdin sempat ditutup karena sudah overload, barangkali memang akan lebih mudah untuk mengenalinya area mana yang di Raudhah. Tapi saya bayangkan sebagai jamaah perempuan dengan adanya pengaturan seperti ini akan memudahkan kita, karena kalau dulu tuh saya ingat banget gitu ya, setiap kali kita mau ke Raudhah itu benar-benar udah kayak mau berangkat ke medan perang Yarmuk gitu. Ibu-ibu ini apalagi gitu, begitu dibuka, apalagi yang habis subuh ya Bu, begitu dibuka nih lari-larinya tuh suaranya udah ngeri banget gitu, buk 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 buk, buk gitu, apalagi kalau barengan sama orang-orang Afrika yang gede-gede gitu. Kalau nunggu satu-satu Melayu ditunggu belakangan apa segala macam lama banget, itu nanti bisa sampai jam 9 pagi belum beres, belum balik ke hotel. Kalau yang udah terbiasa biasanya langsung ngikut yang rombongan yang pertama yang rame-ramean lintas negara itu gitu. Tapi memang harus lari gitu, dan itu memang benar-benar ngos-ngosan banget. Kalau fisiknya nggak bagus pasti mendingan enggak gitu ya. Nah, saya bayangin sekarang sih ini hikmahnya pandemi, barangkali dengan teratur semua sudah terdaftar gitu ya dalam tanda kutip yang bisa masuk ke Raudhah, pasti lebih nikmat, sholatnya juga lebih khusyuk, barangkali kita juga bisa berdoa lebih lama, terus kita juga bisa meresapi tempat itu seperti tadi yang saya ceritakan gitu, nggak sekedar ini adalah taman surga, tapi ini juga adalah madrasah pertama, begitu. Pak Rusmono mau nambahkan pengalaman terakhir di sana setelah berubah karpetnya tadi. Silakan Pak Rusmono. Baik, makasih Pak Fadian. Ya, terakhir saya itu berangkat di Februari tanggal 15 sampai 23 ya, masih program yang 9 hari Pak. Ya, kondisi Raudhah dengan karpet yang lain memang sudah berubah itu. Semuanya sama-sama warna hijau keabu-abuan. Jadi sudah nggak bisa lagi dibedakan, sudah nggak bisa lagi dikatakan bahwa Raudhah itu yang karpetnya hijau keabu-abuan. Karena hampir semuanya seperti itu. Jadi susah membedakannya. Inilah ini sudah masuk subuh nih. Kita dengarkan aja dulu azannya sambil kita ikuti bacaannya supaya bisa mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang salat di sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab sama, insya Allah pahalanya sama tuh. Sholat di sana. Alhamdulillah.
La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi al-'aliyah wa sallallahu syaraf wa darajat al-'aliyah rahmatika ya arhamar rahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Madinah, kota suci di mana ada Masjid Nabawi Al-Munawwarah ini memiliki kemuliaan yang luar biasa, di mana sholat satu kali di sana itu setara dengan 1000 kali sholat di masjid lain. Jadi Masya Allah luar biasanya. Maka kenapa banyak orang ingin mendapatkan kemuliaan ini dengan melaksanakan sholat-sholat sunnah yang ada di dalamnya. Ya, seperti yang sedang kita saksikan ini, mereka sedang melaksanakan sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh. Nah, di nama lain daripada sholat qobliyah subuh adalah sholat sunnah fajar. Karena di Mekah, di Madinah itu sholat subuh itu dinamakan sholat fajar. Jadi kalau sholat fajar yang fardu, yang wajib adalah sholat subuhnya, dan sholat sunnah qobliyahnya dinamakan sholat sunnah fajar. Jadi hari itu saya ngobrol sama orang anak muda di Madinah asli sana, dan itu keturunan bapaknya itu orang Indonesia. Jadi ngobrol-ngobrol itu dia berjanji besok kita ketemu ya, mudah-mudahan di sini ya, di waktu fujur dia bilang. Waktu fajar, waktu sholat subuh gitu. Jadi saya pun kalau sholat di sana niatnya sholat sunnah fajar, dan itu terbawa sampai ke sini. Jadi qobliyah subuhnya itu adalah niat sholat sunnah fajar 2 rakaat. Nah, sebagian di antara kita kadang ada yang mengartikan sholat sunnah fajar itu sebelum waktu azan. Nah, padahal yang betul sholat sunnah fajar itu adalah ya setelah azan subuh. Setelah masuk waktu subuh baru melaksanakan sholat sunnah, dan itulah yang dinamakan sholat sunnah fajar. Kalau sebelum azan itu sudah penutup malam, namanya sholat sunnah witir. Ini ya, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kita posisi sudah berada di Masjid Nabawi ya, Masya Allah kita rindu sekali untuk ke sana ya, apalagi yang sudah mendaftar dan menunggu umroh ini, mudah-mudahan kita doakan diberikan kemudahan ya, dengan aturan yang semakin dipermudah ya, semakin dipermudah ya. Saya sendiri masih menunggu ini Pak Rustam untuk bisa lebih kepada normal gitu ya. Kalau aturan Insya Allah segera Pak, Insya Allah. Mudah-mudahan kita berharap begitu, karena dengan aturan yang ada ini sepertinya kok kami sendiri berat ya, dengan adanya karantina yang panjang gitu kan. Mudah-mudahan lebih baik lagi gitu. Baik. Ada mungkin yang mau bertanya gitu berkaitan dengan seputar di Masjid Nabawi? Persilahkan, Bapak Ibu. Boleh, silakan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Ini kita punya Masya Allah ya, silaturahim kita punya Pak Rusmono, ada Pak Rustam, ada Pak Nurdin yang langsung dari lokasi. Pak Rustam yang selalu update ya, informasi mengenai haji dan umroh ya. Ini kalau boleh nih juga nanya langsung ke saya nih. Nah, ini kalau haji bagaimana nih kemungkinannya Pak Rustam? Ini ada beberapa sangat rindu ke sana. Saya nggak tahu nih. Silakan Pak Rustam, mungkin posisi haji ya, udah beberapa bulan lagi kita ada
apa namanya untuk haji ini. Silakan Pak Rustam untuk Pak Baik. Rustam. Terima kasih Mas Budi. Jadi haji sampai saat ini, sampai detik ini belum ada informasi secuil pun yang kami terima apakah haji akan dilangsungkan pada tahun ini dan berapa kuota yang akan diberikan. Tidak secuil kali, ada sedikit sih bocoran. Haji tetap akan diselenggarakan. Haji tetap. Dan kali ini akan ada jamaah haji asing ya, yang akan diizinkan untuk datang ke Tanah Suci. Persoalannya adalah dari segi jumlahnya. Berapa persenkah setiap dari kuota yang selama ini diperoleh, itu pertanyaan besar. Gosip-gosipnya sih maksimal 30%. Jadi kalau Indonesia dapat 223, berarti 30%-nya mungkin sekitar 60.000 sekian ya. Kemungkinan besar seperti itu. Tapi bagi kami para penyelenggara, baik bagi Kemenag, penyelenggara reguler maupun kami penyelenggara haji khusus, memang agak berdebar-debar nih. Bulan ini belum ada info sama sekali. Kami itu kalau haji di bulan Juli, bulan Januari, Februari itu sudah pembayaran saja sudah selesai. 30% pembayaran sudah dilakukan. Masuk Ramadan itu sudah lunas itu pembayaran. Hotel sudah dipilih, bis sudah tersedia dan sebagainya. Sekarang belum ada info. Mau booking hotel bagaimana? Jumlah jamaahnya juga belum tahu. Itu satu. Yang kedua, bagi yang ingin daftar haji, jangan nunggu selesai pandemi karena kan kuota 7 tahun. Makin ditunda makin lama antriannya. Ini contoh saja. Jakarta 26 tahun. Bapak dan Ibu di sekitar Pondok Indah, masuk DKI kan ya, Pak Budi ya. Itu 26 tahun, Jawa Tengah 30. Bayangkan dahsyat sekali. Ada yang lebih dari 30 tahun di Sulawesi Selatan. Jadi haji khusus itu alternatif karena cuma 7 tahun. Itu pun karena pandemi, dulunya cuma 5 tahun. Belum lagi ada namanya haji furoda. Haji furoda tidak usah nunggu. Cuman haji furoda kalau tahun ini ditutup ya berarti furoda pun tidak ada. Kira-kira itu Pak Budi. Oke, terima kasih. Mungkin dari Pak Rusmono ada tambahan nih. Kalau jamaah Masjid Raya Pondok Indah mau pengen naik haji ya tinggal nunggu informasi terakhir ya. Silakan Pak Rusmono nih. Baik, Pak Fadian, Pak Rustam, ini masalah haji memang lebih kompleks lagi ya. Kita berpikir dengan adanya COVID ini yang sudah 2 tahun berhenti, kuota Indonesia itu yang reguler kan sekitar 210.000. 210.000 ini mereka sedang menunggu keberangkatan tahun ini, plus yang haji plus. Kurang lebih sekitar 230.000 kuota untuk jamaah haji Indonesia. Kalau sekiranya di tahun ini cuman berangkat sekian persennya saja dari kuota yang ada, tentu itu kan sangat berkurang dan akan menjadi antrian yang tambah panjang. Ya, katakan dari 210.000 berangkat 25%-nya katakan. Berarti kan masih ada 75% yang menjadi daftar tunggu di tahun-tahun berikutnya. Berarti masa tunggunya nambah panjang 3 tahun lagi plus 2 tahun yang kemarin. Itu kalau 25%. Nah kalau dihitung cuman katakan kayak kemarin 100.000 nih. Nah itu berarti dibagi lagi seluruh penduduk muslim dunia. Berarti lebih panjang lagi daftar tunggunya. Jadi kita kalau melihat daftar haji ya antriannya ya wallahu a'lam bishawab lah, kira-kira Pak Fadian begitu. Gitu ya. Ya, wallahu a'lam bishawab saja gitu ya. Yang punya rezeki bagus sih bisa daftar ke Pak Rustam itu langsung cash ikut haji furoda 350 juta berangkat dah tahun ini. Gitu kira-kira gitu ya. Yang duitnya banyak gitu. Yang duitnya pas-pasan nunggu yang haji biasa, Masya Allah. Saya saja sudah terdaftar kembali itu di tahun 2009 daftar tunggu, ya.
Nah ternyata dengan ada COVID kan mundur tuh, mundur. Wallah ada bisawab, ya udahlah. Yang penting niat sajalah, Bismillah ya. Mudah-mudahan sudah terhitung haji ya. Walaupun nanti kita nggak sampai umur kita, ya itu udah kuasa Allah. Sudah dicatat ya, Ustaz. Sudah dicatat melaksanakan haji kalau umur tidak. Amin, mudah-mudahan begitu. Amin. Ya itu karena secara administrasi kita harus daftar dulu gitu. Kalau nggak terdaftar kan kita berarti niatnya belum kuat. Kalau hanya sekedar niat, semua orang punya keinginan. Ya, tapi ikhtiarnya kan belum dilakukan. Maka dilakukan dulu tuh, daftar dulu 25 juta supaya dapat porsi kan gitu. Oke, baik. Ini Pak sahabat kami Pak Fauzi Rosian ini resen, silakan Pak langsung bertanya. Ini ada Pak Usmono, ada Pak Rustam, ada tim dan ada Pak Nurdin. Silakan Pak Fauzi, sudah saya unmute. Ya, terima kasih Pak Fadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin bertanya dengan timnya Khalifah mungkin ya, apakah itu Pak Rustam, apa Bu Ed, Bu Uti, selain daripada haji dan umroh saat ini, apakah Khalifah Tour juga menyelenggarakan ke tempat yang lain, misalnya ke Andalusia atau ke jejak Rasul yang dari Mesir, Yordan sampai Yerusalem, atau ada yang lainnya lagi? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab sebentar, mungkin nanti Mbak Utik bisa menambahkan. Jadi selain haji umroh, kami ada yang kami sebut dengan halal tour, Mbak. Halal tour itu atmosfer, kemudian juga makanan, semua dalam kondisi halal. Tapi diutamakan adalah destinasi-destinasi yang ada hubungannya dengan peradaban Islam. Nah, ini nanti Mbak Utik ini yang jadi tour leadernya ya. Kita punya paket-paket ke Mesir. Ini Mesir yang di luar mainstream, biasanya kan yang standar ke Kairo, ke Sin Catherine, kemudian masuk ke Palestina. Keluar dari gate di King Hussein Bridge Gate di Amman, di kota di Jordan, keluar dari Amman, atau mono Egypt, Mesir saja. Mesirnya itu dari utara sampai ke selatan. Wah, itu eksotis banget dan jarang dilakukan. Ini juga harus Mbak Utik yang jadi tour leader ya. Nanti yang itu nggak akan berhenti bercerita itu di bis nanti. Alhamdulillah. Iya. Kemudian juga negara yang tantan itu, Uzbekistan, Tajikistan. Mbak Utik sudah mengelilingi semua negara itu atas undangan loh. Undangan negara masing-masing karena menulis buku tentang Uzbekistan. Jadi itu apa ya, Silicon Valley-nya masa lalu. Kita tidak mungkin bisa berzoom meeting ria seperti ini kalau tidak ada tokoh dari Uzbekistan, Al-Khwarizmi, yang artinya algoritma sebetulnya itu ya, dilatinisasi menjadi algoritma. Wah, itu ceritanya banyak, Pak. Ceritanya banyak. Kemudian juga ke Balkan ya. Balkan itu sangat related dengan sejarah peradaban kita. Jadi itu dari saya. Kalau bahkan memilukan kita lah. Ya, tapi sangat luar biasa. Mangga Mbak Utik tambahkan dong ya, silakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi dari buku-buku yang saya tulis, Pak, itu ada sekitar 7, sekarang persiapan ke buku 8, itu memang perjalanan saya diatur oleh Khalifah Tour. Jadi kita memang bisa, saya selalu sounding kemana-mana gitu ya. Bolehlah kita mau melakukan perjalanan ke Eropa, tapi jangan lupa ada Andalusia di sana. Ke sana dulu deh gitu. Bukan Paris dulu, bukan Belanda dulu gitu ya. Tapi kita susuri dulu jejak peradaban Islam di Andalusia yang sangat luar biasa. Lalu kalau kita mau menyusuri jejaknya, bekasnya Utsmani, itu terpecah jadi 63 negara.
termasuk negara-negara stan itu, termasuk nanti sampai ke tepi Laut Hitam, sampai yang sekarang konflik, kalau Bapak Ibu tahu gitu ya, Ukraina yang sekarang jadi headline di mana-mana, itu dulunya pernah ada kerajaan Islam besar di sana dan kuat gitu ya, karena Crimea gitu, dan seterusnya. Ada bocor. Pak Nurdin, apa? Oke, kita menunggu dari Pak Nurdin atau saya melanjutkan? Sebentar, saya lihat Pak Nurdin. Sholat tuh. Nomor 1. Kita ikut sholat dulu sebentar ya, Bu ya. Oke, baik.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة تبتغوا فضلا من ربكم وجعلنا آية النهار مبصرة تبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا منشورا اقرأ كتابك